Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin menceritakan bagaimana cara memulai usaha ternak babi sekaligus memberi motivasi kepada kalian semua yang ingin menjadi peternak babi. Maka dari itu silakan tonton video ini sampai habis. It's not a game, it's a rich thing. Oke teman-teman, untuk kita ketahui bersama bahwa channel ini dikhususkan untuk para peternak babi pemula. Jadi teman-teman, saya sudah informasikan bagaimana membuat kandang babi perkotaan yang konsepnya seperti toilet. Lalu bagaimana membuat bak resapan kandangnya dan juga cara beternak babi secara alamiah tanpa suplemen atau obat-obatan. Jadi teman-teman bisa cek videonya di channel ini ya. Lalu link videonya juga bisa dilihat di deskripsi video ini. Jadi teman-teman silakan Anda like, komen, subscribe, dan bunyikan juga loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan tentang video terbaru saya terkait informasi bagi peternak babi pemula. Oke teman-teman, untuk memulai usaha ternak babi, sebenarnya sih ada beberapa hal-hal yang harus Anda lakukan. Jadi yang pertama adalah mulai saja walaupun Anda tidak punya rencana. Jangan tunggu harus punya modal besar dulu teman-teman. Jadi saya teringat sekali dulu ketika mulai belajar ternak babi itu, saya hanya punya seekor babi. Dan babi tersebut saya beli dari uang hasil arisan bersama teman-teman. Dan itu buat pelihara main-main saja sih. Dan tidak terpikirkan untuk menjadi peternak babi beneran. Lalu hal itu tanpa saya sadari. Dan untuk membuat kandang babi saja saya tidak ada rencana. Malah saya ditawari oleh teman, dibuatin kandang ya. Akhirnya saya pun ikut saja. Jadi memang saya tidak punya planning. Lalu saya mendapat passion ternak babi itu setelah saya jalani beberapa tahun. Jadi teman-teman, saya ingin cerita sedikit bahwa saya ini sebenarnya adalah seorang pemusik. Hobi saya adalah bermain musik. Dari kecil sampai besar saya suka bermain musik dan tidak suka jadi peternak. Karena memang tidak pernah terbayangkan. Saya sebenarnya suka makan daging babi, tapi tidak mau ternak babi. Namun, sekarang saya baru menyadari setelah beberapa tahun saya dapat passionnya. Yang kedua adalah harus punya passion. Nah teman-teman, seperti saya katakan sebelumnya, passion itu didapat setelah kita melakukan. Dan benar hal ini terjadi di saya. Saya tidak pernah memikirkan untung dan ruginya sedikit pun. Saya tidak pernah memikirkan capek dan tidaknya. Jadi teman-teman, saya dulu itu kerja gali lubang bak peresap itu dengan tukang. Kami kerja kandang bersama. Lalu saya bahkan rela lepaskan saya punya pekerjaan utama. Jadi teman-teman, kita harus memang benar-benar berkorban. Bahkan kami kerja kandang sampai jam 9-10 malam. Saya pun kadang rela tidak masuk kerja demi antri beli makanan ternak babi. Dan begini teman-teman, saya pernah rela antri ampas tahu dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Anda bayangkan itu. Memang benar-benar butuh passion. Dan kerja bak air itu saya kerja sendiri seperti Anda lihat di video ini. Bak yang ada di depan kandang ini saya buat sendiri. Dan kandang yang rusak pun saya perbaiki sendiri. Saya rehab sendiri, saya plester sendiri, dan saya aci sendiri. Jadi memang benar-benar itu adalah passion. Dan begini teman-teman, passion itu biasanya tidak didapati di awal.
kadang kita pelajari dulu baru dapat passionnya. Jadi pesan saya teman-teman, Anda mulai saja. Nanti Anda akan dapat passionnya dengan sendiri. Jadi, jika belum ada passion, maka Anda harus kerja tanpa perhitungkan untung dan ruginya, capek dan tidaknya. Hal ini dikarenakan Anda tidak akan bisa mengetahui keuntungannya jika Anda tidak pernah mencoba. Yang ketiga, berani. Dulu saya berani buat kandang dengan rela sisihkan uang dari uang buat nikah teman-teman. Jadi saya bahkan rela jual sapi demi beli bibit babi. Jadi Anda jangan perhitungkan rugi dan untungnya. Hal ini karena pasti bakalan buat kamu enggan untuk menjadi peternak babi. Berani saja, pasti ada jalan. Menurut pengalaman teman-teman, piara babi itu sebenarnya tidak rugi. Seperti kamu tabung uang di bank atau koperasi. Jika kamu tabung uang di bank atau koperasi, pasti bunganya kecil kan? Namun jika kamu tabung uang di sini, pasti kamu akan dapat keuntungan yang sangat besar. Katakan saja, tiap bulan kamu sisipkan 500 atau 600 ribu buat beli makanan. Tapi sebenarnya bukan untuk makan 1 ekor ternak babi sih. Itu untuk 5 sampai 6 ekor. Jadi kalau setahun yang dijual pasti melebihi yang kamu buang selama setahun. Hal ini dikarenakan mereka sudah beranak atau berkembang biak. Dan kalaupun tidak beranak, maka mereka sudah besar dan hasilnya pasti lebih dari itu. Contoh saja, kalau kamu keluarkan uang selama 1 tahun, katakan 7.200.000 buat 6 ekor dengan perincian sebulan 600.000. Namun ketika mereka masih kecil, biayanya sebenarnya tidak sampai segitu. Jadi sekitar mereka sudah mulai berumur 6, 7, 8 sampai 9 bulan baru Anda bisa keluarkan sampai 600.000. Lalu katakan saja kita ambil risiko yang paling buruk nih teman-teman. Kalau 6 ekor itu tidak beranak semua, kamu bisa jual kembali 6 ekor itu dengan kita ambil saja harga paling bawah yaitu sekitar 5 juta. Berarti kamu sudah dapat 30 juta. Dikurang makanan 7.200.000. Itu pun menurut saya tidak sampai 7.200.000. Maka keuntungan bersih Anda adalah 24.800.000 rupiah. Lumayan kan? Tetapi kalau semuanya beranak, teman-teman, maka pasti kamu bisa dapat 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari itu. Nah, apakah Anda masih belum percaya? Yang keempat, modal adalah hal yang paling terakhir. Mengapa modal adalah hal yang paling terakhir? Ternyata menurut pengalaman saya, setelah ketiga hal di atas saya sudah lewati, baru saya mulai memikirkan modalnya buat kembangkan usahanya. Saya baru sadar saya dapatin modal setelah sudah punya passion, keberanian, dan pengalaman. Ketika membuat video ini, saya juga baru sadar ternyata saya sudah membuang uang sekitar 24 jutaan lebih. Begini teman-teman, kalau dari awal tunggu 24 juta dulu, baru saya mulai usaha ternak babi saya, pasti saya tidak bisa. Dan saya tidak akan jadi peternak babi seperti sekarang. Teman-teman, perlu Anda ketahui bahwa biaya pengeluaran kandang itu sekitar 15 juta untuk 6 kamar. Ditambah lagi biaya pembelian babi 9 ekor dengan harga per ekor 1 juta untuk daerah kami. Jadi pengeluarannya sekitar 24 juta teman-teman. Seandainya saya menunggu 24 juta dulu baru saya mulai belajar ternak babi, maka pasti saya tidak akan bisa. Dan saya tidak akan bisa jadi peternak babi seperti sekarang teman-teman. Maka benar kata orang, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan.
Jadi teman-teman, untuk memulai usaha ternak babi, maka beberapa hal yang harus Anda miliki, yaitu tidak perlu pikir panjang, mulai saja dari apa yang kamu miliki. Tidak perlu Anda harus tunggu modal dan siap ini, siap itulah. Pokoknya jalani saja apa yang ada. Lalu dengan demikian, maka Anda bisa dapat passion dan berani untuk keluarin modal. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, dari tips-tips yang sudah saya informasikan, apakah ada yang masih kurang? Jika ada, teman-teman bisa tinggalkan komentarnya di video ini. Nanti kita bahas atau diskusi bersama ya. Namun, kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silakan Anda like, komen, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya saat ini juga ya, agar teman-teman bisa mendapatkan tips-tips yang berikutnya. Oke teman-teman, saya Always Channel. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.